Shalom saudara, Daily Mail menuliskan sebuah judul berita seperti ini. Terjemahannya adalah tingkat perceraian melonjak di seluruh China setelah pasangan menghabiskan terlalu banyak waktu bersama selama masa karantina oleh karena virus corona ini. Siapapun yang membaca judul berita ini pasti akan kaget dan heran. Bukankah yang sering menyebabkan perceraian itu adalah karena hubungan jarak jauh? Karena pasangan tidak mempunyai waktu yang cukup untuk hidup bersama-sama. Tetapi ini aneh. Justru semakin banyak mereka bersama, malah terjadi perceraian. Saya pun menyatakan keheranan ketika saya membaca berita tersebut yang diupload oleh seorang dari anggota grup di WhatsApp saya. Dan secara spontan saya menuliskan, kok bisa ya? Kok bisa malah mereka bercerai? Lalu kemudian ada teman yang mengucap seperti ini, memberikan jawaban. Banyak orang itu menikah karena kesalahpahaman. Lalu setelah mereka bersama-sama, mereka sekarang mendapatkan kesepahaman. Ya tentu saja ini jawaban sebagai gurauan. Bukan jawaban yang menjawab masalah tersebut. Tetapi saya ingin menghubungkan judul berita tersebut dengan situasi yang terjadi pada saat ini, di mana kita menghadapi pandemi dari COVID-19 ini. Ya, anak-anak mendapatkan libur yang panjang, dan banyak orang tua yang kemudian juga mengisolasi diri di rumah, lebih banyak dengan keluarga. Ya. Liburan ini tidak terencana, yang artinya adalah tidak tercantum di dalam kalender tahunan. Ini semua terjadi oleh karena secara global kita mengantisipasi supaya tidak terjadi penularan yang lebih cepat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita bisa menghasilkan hal yang positif atau negatif. Semua tergantung dari sikap kita atau respon kita terhadap peristiwa tersebut. Di dalam Amsal pasal 20 ayat yang keempat dikatakan demikian, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memandang bahwa masa libur yang panjang ini sebagai saat di mana kita bisa bermalas-malasan, tidur lebih panjang, ya, kemudian kita bisa bermain game lebih banyak dan sebagainya, maka akhir dari 14 hari itu kita tahu apa yang akan kita dapatkan. Ya. Karena itu saya ingin berkata kepada saudara, pikirkan dan rencanakan sesuatu yang positif kalau saudara ingin supaya 14 hari yang panjang ini itu bisa mendapatkan hal yang positif. Ada terjadi hal yang positif dalam kehidupan saudara dan keluarga saudara. Pikirkan dan rencanakan hal-hal yang positif. Pergunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Maka pada akhir dari 14 hari itu, saya yakin saudara akan bersyukur karena saudara mendapatkan berkat tambahan di dalam kehidupan saudara sekalian. Rencanakan kegiatan-kegiatan yang positif. Suami dan istri, kalau kemudian mendapatkan bahwa hubungan mereka sudah kaku, inilah kesempatan untuk memperbaiki hubungan tersebut. Orang tua dengan anak, ya, ini waktunya juga untuk mengevaluasi perkembangan anak. Berdoa lebih banyak bersama dengan keluarga, membaca firman bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, dan lakukan hal-hal yang positif bersama-sama dengan keluarga saudara untuk mengisi waktu yang ada ini. Jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan kesempatan, karena itu tidak akan kembali lagi kepada saudara. Pergunakanlah waktu dengan sebaik mungkin, maka pada akhir dari 14 hari ini, saudara akan bersyukur dan memuji Tuhan, karena ada berkat yang besar atas kehidupan. Tuhan memberkati.